sesuatu yang menjadikan orang akan teringat-ingat terus. Jadi biasanya kalau kita jalan-jalan ke satu bangunan gitu ya, impresi pertama yang kita dapat itu pasti dari fasadnya, dari tepi-tepi bangunannya. Oleh karena itu, saya akan coba mengulas mengenai fasad. Jadi, saya akan coba sedikit mengenai definisi fasad sendiri. Jadi kalau fasad itu sebenarnya asal muasal katanya itu dari bahasa Itali, fasciata, yang intinya adalah sisi luar dari sebuah kulit bangunan. Jadi seperti itu. Jadi tetapi biasanya itu selalu mengacu ke sisi muka dari satu rumah umumnya atau satu bangunan gitu ya. Jadi dari sisi biasanya terbatas hanya untuk bangunan. Tapi perkembangan saat ini jadi bukan hanya untuk rumah, hampir semua skin satu bangunan baik itu pabrik, komersial itu banyak kita sebut dengan kata fasad. Kemudian dalam satu buku Building and Skin Detail yang pernah saya baca itu menjelaskan bahwa umumnya arsitek itu mempresentasikan identitasnya itu secara standar estetik, jadi lebih fokus ke estetiknya. Dan fasad seringkali memberikan kita dari sisi arsitek itu memberikan perhatian yang lebih terhadap kontinuitas antara desain di dalam bangunan, jadi interiornya gitu ya, fungsi space dikaitkan dengan penampilan dari sisi luarnya supaya lebih menyatu gitu. Nah, pada titik ini ketika kita memerlukan kontinuitas antara inside, interior, space, kemudian dengan outside yang fasad, skin gitu ya, itu kita membutuhkan satu penampilan atau skin yang menyerupai bangunan di dalamnya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan detail-detail yang menyajikan apa yang hendak si arsitek sampaikan. Fasad sendiri jika diklasifikasikan berdasarkan pilihan material, jenis materialnya, itu bisa bermacam-macam. Bisa dari metal yang seperti di sini, sisi kiri gitu ya. Bisa dari kaca. Jadi kalau dikategorikan berdasarkan material yang digunakan itu bisa berbagai macam. Bisa dari beton atau dinding bata. Bisa metal juga ada yang di perforated gitu ya, atau ada yang masif. Ada juga yang dari sisi shape-nya, dari sisi bentuknya, bentuk yang cenderung teratur seperti ini, atau ada menampilkan kesan acak seperti yang digunakan di tengah ini, atau bahkan ingin menampilkan bentuk-bentuk lengkung seperti yang di gambar ini. Jadi tentunya ini tergantung dari pilihan desainernya dan pesan apa yang ingin disampaikan dari desainer tersebut ketika pemilihan bentuk-bentuk fasadnya. Jadi fasad sebenarnya bisa terbuat dari material apa saja dan bentuknya juga bisa beragam seperti itu. Lalu jika dikaitkan dengan hasil survei yang kemarin, mungkin teman-teman sebelum masuk ke ikut sesi ini kita coba bagikan survei, kemudian kita rangkum secara garis besar apa aja sih yang menjadi perhatian rekan-rekan semua ketika hendak atau merencanakan satu fasad gitu ya. Yang pertama itu yang paling diinginkan sebenarnya itu dari tampilan karena merupakan pesan yang ingin disampaikan dari si desainernya atau arsiteknya. Jadi itu yang ingin disampaikan yaitu dari sisi bentuk dan tampilan. Kemudian yang kedua itu mudah dirawat dan tahan lama. Kalau dibaca dua kategori ini lebih ke durability begitu ya. Jadi pertimbangannya mungkin dari pengalaman fasad-fasad yang ada existing itu ada kelemahan dari kedua sisi tersebut sehingga mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang sudah ada. Lalu dari efisiensi mungkin bukan hanya dari ditinjaunya bukan hanya dari sisi biaya, tapi kecepatan pelaksanaan juga menjadi hal yang penting dan kemudahan juga tentunya.
Lalu ini yang menarik adalah dari sisi warna, variasi warna juga menjadi hal yang mempertimbangkan pertimbangan penting dalam satu sense atau shape dari si fasadnya itu. Sehingga ini pemilihan variasi warna ini merupakan masukan bagi kami selaku pabrikan, baik dari Blue Scoop Steel tadi ya yang Pak Gede jelaskan, juga sebagai kami dari Blue Scoop Laisak. Jadi untuk bangunan fasad memang pemilihan warnanya lebih diharapkan lebih variasi supaya aksen ikonik atau menjadi ciri khas satu bangunan dapat tercapai seperti itu. Jadi ini adalah 5 hal yang mungkin akan kita coba bahas di belakang dan kita sajikan beberapa proyek-proyek referensi kami terkait dengan bangunan-bangunan fasad tadi yang dijelaskan. Oke, berikutnya mungkin saya panggil Pak Gede untuk bisa memberikan share story atau dari teman-teman. Silakan Pak Gede. Baik Pak Basudi, sorry ini suara saya sudah kedengaran. Sudah. Jadi nampaknya ada sedikit problem dengan tim saya. Oke, di sini saya ingin coba panggil ajak teman-teman untuk berbagi ya, kira-kira seputar fasad ini apa sih yang penting bagi Anda di fasad itu, dan kemudian pengalaman menarik Anda mungkin mendesain atau menggunakan fasad. Boleh saya mohon Ibu Kadek Dwiyanti? Selamat sore Ibu. Silakan di-unmute. Lalu, apakah Ibu menyimak? Oke, mungkin kita coba kawan yang lainnya. Boleh saya panggil. Oke, boleh saya minta Ibu Agustina untuk sharing. Iya. Silakan, Ibu Agustina. Selamat sore, Bapak. Ini saya baru gabung. Selamat siang. Iya. Iya, Ibu. Pengalaman dari Ini silakan Ibu. ya, kalau kami selama ini menggunakan fasad itu belum pernah memakai baja lapis. Jadi kemarin untuk kuesioner memang kami saya masukkan itu ketertarikannya untuk mengetahui mungkin cara, lalu spesifikasi bahan, karena memang kan yang ada di pikiran kita kan bahwa lapis baja itu kan pasti kecenderungannya justru menghantarkan panas. Oke, terkait panas Bu ya. Iya, padahal kan untuk standar green building itu kan yang diharapkan justru kita bisa mereduksi panas untuk mengurangi konsumsi energi. Jadi ada OOTV itu. Nah,
Kalau dari pengalaman kami ya selama ini masih menggunakan untuk fasad itu yang umum ya kaca, lalu board, permainannya dari itu aja Pak. Oke, baik. Gitu. Berarti mungkin kemarin Ibu termasuk yang mengisi untuk menahan panas ya, Ibu ya? Ya, Penting ya, gitu. oke. Karena emang sekarang yang ditekankan itu peraturan green building, Pak. Jadi kami ingin tahu lebih dalam bagaimana pemakaian bahan ini itu justru bisa mendukung dari konsep green building ke depannya. Oke, baik, baik. Ya, Baik, terima kasih Ibu atas sharingnya. Wah, menarik sekali. Jadi jawaban untuk kebutuhan untuk menahan panas itu tadinya sedikit yang memilih Pak Basuni. Tapi kemudian belakangan seiring banyaknya peserta yang mendaftar itu peringkatnya naik. Gitu. Jadi cukup signifikan juga termasuk Ibu Gustina. Saya kembalikan lagi ke Pak Basuni, monggo. Oh ya, terima kasih Pak Gede. Mungkin pertanyaan Bu Agustina ini jadi common question ya Pak Gede ya. Jadi kalau saya seringkali ketemu konsultan, bahkan bukan hanya untuk fasad, ada beberapa pertanyaan mengenai thermal itu untuk atap juga. Jadi nanti akan saya coba jelaskan mengenai gimana antisipasi atau pemilihan steel sebagai fasad, dan dari sisi kita lihat dari sisi performance-nya. Oke. Jadi saya coba lanjutkan. Jadi ini objektif. Nah, tadi sedikit klasifikasi mengenai fasad. Jadi kalau kita pisahkan, sebenarnya fasad itu ada dua jenis, dua atau lebih jenis. Jadi saya klasifikasikan berdasarkan dua hal yang biasanya selalu diminta oleh desainer atau arsitek. Jadi yang pertama itu kita sebut arsitektural fasad. Jadi fungsi objektif utamanya itu hanya sebagai arsitektural. Jadi dia membutuhkan satu sistem lain sebagai performanya. Jadi dia lebih mementingkan arsitekturalnya. Nah, biasanya kalau dari sisi arsitektural itu yang perlu di-highlight yaitu dari sisi pilihan warnanya. Nah, pilihan warna itu menjadi penting karena ada objektif, misalkan si desainernya ingin membuat fasadnya menjadi gradasi warna seperti atau sesuatu yang kontras. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Ini sejalan dengan pilihan tadi yang disurvei karena mengharapkan pilihan warna yang lebih variatif. Lalu line direction itu biasanya lebih ke alurnya karena fasad itu tidak lepas dari gabungan beberapa material yang dipasang dalam satu permukaan, makanya dia antar segmennya akan ada sejenis garis gitu ya. Nah, ini disebut line direction-nya. Line direction itu bisa vertikal gitu ya, alurnya seperti yang di gambar ini, ya alurnya vertikal, atau bisa ditambahkan aksen yang diagonal. Nah, ini alur-alur yang ingin dicapai. Lalu dari sisi bentuk bisa macam-macam, bisa dia permukaannya datar atau maju mundur atau lengkung barangkali, itu juga bisa jadi sesuatu hal yang pertimbangan dari sisi desainnya. Lalu yang keempat itu building signature, jadi ingin mencirikan satu bangunan itu adalah misalkan pemilik bangunannya. Di beberapa proyek kami biasanya pilihan warnanya, contohnya di fasadnya building IKEA gitu ya, itu warnanya biru khusus yang mencirikan company-nya, perusahaannya seperti itu. Jadi bisa building signature itu bisa dari pilihan warna, bisa dari bentuk yang menyerupai logonya atau identitas lain, yang intinya itu akan mencirikan bisa jadi pemilik bangunan atau konsep desainnya. Kemudian yang ke bagian sisi lain itu adalah performance fasad. Performance fasad itu biasanya objektif yang
dibangun itu adalah dari sisi performance-nya, performance thermal misalkan tadi, pure value gitu ya, OTTV atau lain, ya itu dari sisi thermal. Kemudian bisa juga dari sisi suara, misalkan di dalamnya ada fungsi yang mensyaratkan suara dari luar tidak bisa masuk, itu dari sisi sound. Lalu ada sisi yang lain, bisa dari fire, ada objektif ketika terjadi kebakaran, ada objektif misalkan bangunannya harus ringan karena ada kelemahan sisi pondasinya seperti itu, durability dan structural performance. Mungkin yang menarik adalah ketika kita lihat foto yang saya coba gambarkan, ini adalah satu fasad di mana bangunannya itu berfungsi sebagai pembangkit listrik. Jadi secara umum kita berasumsi bahwa suatu bangunan pabrik ataupun pembangkit listrik itu lebih mementingkan performance, either dia thermal, sound ataupun fire-nya. Tapi satu hal ketika dikombin dengan arsitektural itu kedua-duanya akan menjadikan hal yang seimbang. Jadi dapat dari sisi arsitekturalnya, dapat juga dari performanya. Artinya kita tidak mengesampingkan sisi performan, menonjolkan sisi arsitek, tapi kedua-duanya bisa selaras. Nah, hal-hal ini yang saya rasa di kita di sini itu masih belum banyak ya proyek-proyek atau desainer yang masih menselaraskan kedua aspek tadi. Padahal ini adalah satu tantangan bagi kita karena di luar negeri sudah banyak proyek-proyek yang bentuk-bentuknya seperti ini. Kemudian ini kalau dilihat dari sisi sistem instalasinya gitu ya, itu kita lihat fasad itu ada yang build up system, artinya dari pabrik kita produksi per komponen, kemudian di site digabung, itu disebut dengan build up. Ada lagi satu sistem yang modular, jadi di site tinggal diinstal atau dipasang. Nah, dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, nanti tinggal disesuaikan dengan objektif dari rekan-rekan sekalian. Ini dari sisi klasifikasi mengenai fasad. Lalu kalau saya lanjut ke objektif dari bangunan sendiri, sebenarnya dari perencana atau desainer atau arsitek itu selalu menekankan dari 3 sisi sebenarnya, dari sisi size-nya, dari sisi shape-nya, dan juga dari sisi rasanya. Tema yang akan ditampilkan dalam satu bangunan itu seperti apa. Jadi ketiga size, shape, sense ini umumnya dicurahkan atau dituangkan ke dalam 5 aspek. Bisa dari kulitnya ya, skin-nya. Skin itu kalau dibagi mungkin menjadi 2 macam, ada skin luar yang kita nanti sebut sebagai fasadnya atau atapnya gitu, atau skin dalam yang kita sebut dengan interiornya. Nah, kedua skin ini bisa menjadi satu kesatuan atau menampilkan tema yang sama atau bahkan cenderung berbeda tergantung dari si desainernya. Kemudian dari sisi servisnya dalam satu bangunan, strukturnya sendiri dia harus kokoh dan space yang ada di dalamnya. Lalu yang penting juga site. Jadi kita pasti tahu site-nya ada di mana, kaitannya dengan pemilihan material nanti. Jadi objektif adalah hal yang penting. Oleh karena itu kita mesti konsisten dengan objektif tersebut karena nanti kaitannya dengan desain akan disesuaikan dengan objektif yang sudah ditetapkan. Lalu kalau dari sisi site, jadi objektif itu sebenarnya ada 2 macam. Jadi dari si bangunannya sendiri, kemudian dari lingkungan sekitarnya. Jadi tidak kedua faktor tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling mempengaruhi. Contohnya ketika kita membuat sesuatu objektif bangunan, tapi dia di lingkungan yang korosif, misalkan di tepi pantai, nah kita perlu pemilihan material yang sesuai atau ekspektasi yang disesuaikan dengan objektif tadi. Jadi kita mesti perhatikan beberapa hal. Misalkan kita apa saja yang perlu ada dalam satu bangunan tersebut, atau
ada kriteria yang tidak harus, tapi menjadi sesuatu hal yang menarik. Misalkan ketika ada di dekat laut gitu ya, itu warna kan bukan menjadi pilihan sesuatu yang begitu dominan pemilihannya, tapi menjadi satu yang menarik ketika kita memilih warna-warna yang sesuai dengan objektif dari bangunannya, seperti itu. Tadi ada beberapa hal di lokasi atau site tertentu, itu hal-hal yang harus dihindari. Misalkan contohnya di lingkungan korosif seperti dekat laut, jadi hindari penggunaan material-material yang terekspos, harus diproteksi. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita memerlukan objektif, kita harus pilah-pilah mana yang perlu, mana yang bagus, dan mana yang harus kita hindari. Lalu ini kaitannya dengan pemilihan material. Jadi material apa yang akan digunakan, kemudian ekspektasinya berapa lama. Jadi bukan berarti ketika di daerah korosif materialnya harus A gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ketika areanya korosif, kita bisa menggunakan material B, tapi dengan ekspektasi lifetime yang tidak seperti sekuat A, seperti itu. Jadi kita mesti paham bahwa ekspektasi apa yang kita harapkan dan material apa yang bisa kita gunakan. Itu dari sisi material. Kemudian dari sisi profil juga sama. Tadi disebutkan alurnya lurus atau diagonal. Kemudian dari implementasinya nanti, implementasinya seperti apakah? Apakah materialnya itu harus panjang, bisa di overlap atau dipotong begitu ya, disambung. Nah itu juga menjadi pertimbangan kita, objektif kita, apa yang ingin dicapai. Tentunya ketika memperhatikan objektifnya dia menerus bangunannya gitu ya, itu pilihlah material-material yang bisa dibuat panjang tanpa sambungan supaya kelihatannya tadi objektifnya utuh garisnya. Nah ini objektif ini merupakan hal yang penting ketika kita mendesain satu fasad. Kemudian saya akan coba berikan beberapa inspirasi gitu ya mengenai proyek-proyek fasad yang sudah kita lakukan, baik proyek-proyek LISAC di luar negeri, terutama di Australia, ataupun proyek kita yang ada di Indonesia. Nah ini proyek yang pertama adalah Charles Sturt University Wagga di New South Wales. Jadi yang menarik adalah desainernya itu mengaplikasikan fasad itu menggunakan gelombang rapat, artinya profilnya rapat. Hanya saja dia dibuat modular. Dibuat modular itu artinya dibuat per segmen mengikuti bentuk bangunannya. Jadi bisa rekan-rekan lihat di sini dia tetap menggunakan profil yang rapat, lalu dibungkus atau di cover dengan flashing. Jadi tampilannya akan lebih slick ya, lebih rapih. Kemudian aksen diagonal ini juga membuat bentuk bangunannya tidak seperti bangunan-bangunan corrugated biasa. Lalu kombinasi dua warna, jadi bisa rekan-rekan lihat selain dari aksen diagonal yang berbeda, juga pemilihan warnanya berbeda, juga konsisten. Untuk diagonal ini warnanya cenderung coklat gitu, untuk yang satunya dia cenderung putih. Nah pemilihan warna dan alur ini akan sangat menentukan aksen yang ingin dicapai dari si desainernya. Dalam kasus ini dia menggunakan kombinasi dua warna yang warnanya nggak beda jauh, sehingga kesannya akan lebih halus gradasi warnanya. Ini salah satu proyek dari LISAC yang ada di Australia. Lalu berikutnya adalah Sport Academy. Di proyek ini yang menarik adalah dia selain tadi ya kombinasi dari modul-modul, juga dia ada tambahan maju mundur ya elevasinya supaya dapat aksen 3D-nya. Jadi permukaannya tidak satu elevasi, satu
satu permukaan itu skinnya, tapi dia maju mundur. Ini akan menguatkan bangunannya. Kesannya 3D-nya akan tampak sekali karena perbedaan elevasi ini di daerah sini. Ini proyek yang kedua. Kemudian warna tentunya di cover juga dengan flashing bagiannya. Nah, ini bangunannya cukup menarik. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita mengkombinasikan garis-garis tadi menjadi sesuatu hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di proyek ini yang saya coba sampaikan adalah bagaimana steel fasad diaplikasikan untuk bagian-bagian yang melengkung seperti ini. Jadi melengkung, kemudian ada jendela. Nah, bagian melengkung ini pemilihan alurnya cenderung vertikal karena dia tanpa ada proses tambahan dari mesin. Jadi tinggal dipasang supportnya, kemudian ditempel dengan skin metalnya, lalu di fastening. Sangat memungkinkan bentuk yang seperti ini. Lalu juga bisa dikombinasikan dengan alur yang cenderung vertikal dan ditambah beberapa koneksi dengan material-material yang lain. Jadi sebenarnya 3 proyek tadi yang saya jelaskan itu menggunakan bentuk gelombang yang sama. Jadi bagaimana caranya bentuk gelombang yang sama di 3 proyek yang berbeda memberikan aksen atau tampilan yang berbeda pula sesuai dengan objektif dari bangunan tersebut. Jadi metal sebenarnya kalau kita kita mengerti bentuknya, kita mengerti paham bahwa ini bisa dibuat melengkung, ini mesti di cover, seperti itu kita bisa bereksplorasi lebih jauh mengenai steel fasad. Lalu berikutnya adalah beberapa proyek di Australia juga. Yang sebelah kiri ini profilnya berbeda, hanya saja segmennya dia dibentuk modul seperti ini ya, segitiga, kemudian di cover antar segitiganya dengan flashing. Nah, jadi selain dari si steelnya, kita juga mesti paham, mesti detail mengenai sambungannya yang flashing ini seperti ini. Jadi dari sisi bahannya kita tahu, kita paham. Dari sisi material pendukung lainnya seperti flashing, kita juga mesti paham bagaimana cara mengaplikasikan flashingnya. Lalu yang menarik dari proyek ini adalah di bagian tertentu itu tanpa menggunakan flashing. Nah, ini yang dibutuhkan ketika ada desain seperti ini adalah kemampuan si installer untuk memotong dengan sempurna, artinya penggunaan alat yang tepat, kemudian teknik pemotongan yang tepat itu memungkinkan kita mendapatkan ujung yang rapi meskipun tanpa di cover oleh flashing, seperti itu. Lalu yang di sebelah kanan atas ini adalah fasad juga, cuman aplikasinya dia segitiga gitu ya. Kalau saya lebih familiar dengan low poly art gitu ya. Jadi dia segitiga, kemudian dibuat warnanya berbeda-beda, jadi kesannya seperti 3D, 3 dimensi. Tetapi sebenarnya dia satu permukaan, hanya di cover oleh flashing antar sambungannya. Lalu yang sebelah kanan bawah ini adalah satu proyek di mana panel-panelnya itu dibuat dari 2 material yang berbeda. Ada material yang di depan itu garisnya tegas dan cenderung corrugated, jadi gelombang seperti yang steel fasad yang lain, tapi dia dikombinasikan dengan penutup atau cover flashing di sekelilingnya. Kemudian ada coakan untuk kanopi, lalu coakan-coakan ini di cover oleh flashing. Nah, untuk bangunan-bangunan seperti ini itu mensyaratkan detail yang cukup bagus gitu ya, cukup mendetail. Karena ketika detailingnya nggak sempurna, ini bagian flashing ini akan terlihat
nggak slick gitu ya, nggak utuh, terlihat melengkung ke sana kemari sehingga tidak sesuai dengan konsepnya. Jadi dari rekan-rekan mesti tadi yang saya jelaskan, bagian detail ini adalah bagian-bagian yang seringkali diabaikan atau nanti juga si pabrikan akan bisa membuatnya. Nah, itu mestinya dari awal kita sudah tahu detailnya supaya hasil desain kita itu bisa diaplikasikan. Kemudian di bagian belakang itu adalah modul-modul atau steel fasad yang menggunakan konsep flat. Jadi ini sebenarnya lebih rata daripada bergelombang yang di depannya. Lalu hal yang menarik juga ini ada beberapa overhang gitu ya, stack seperti ini. Itu juga sangat mungkin. Lalu ditambah dia permainan beda elevasi. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang seperti ini. Ini kesan 3D-nya akan lebih dapat. Jadi ini beberapa project Laisak yang ada di Australia. Kemudian kalau kita lanjut ke Indonesia, ini ada saya sajikan beberapa project. Project yang pertama ini sebuah bangunan namanya Trinity House di Lembang, yaitu sebuah hunian dengan skin yang digunakan menggunakan metal semua dari baik atap maupun dindingnya. Jadi dia fasadnya full metal, atapnya juga full metal. Kemudian yang menarik, ini dari kita mesti disiapkan detail-detail bukaan, ketemu jendela gitu ya. Kemudian ketemu pintu ataupun ketemu bagian-bagian yang lain. Di kasus ini hanya ada jendela dan pintu. Lalu yang menarik adalah bagaimana caranya kita membuat metal atap gitu ya dengan fasad menjadi satu kesatuan, di mana garisnya lurus gitu. Kemudian kesannya menyatu antara atap dan fasad metalnya. Nah, ini perlu perencanaan dari awal supaya dia menjadi satu kesatuan. Dalam proyek ini masih menggunakan flashing, sambungan antara atap dan metalnya. Nanti di belakang ada hal yang menarik, saya coba sampaikan video bagaimana caranya kita membuat sambungan antara atap dan fasad gitu ya, dinding, menjadi satu kesatuan tanpa ada garis-garis seperti ini. Lalu yang menarik juga di sini, di proyek ini dia ada talang tersembunyi. Dia kurang lebih setengah meter dari sisi dindingnya. Ini fungsinya juga selain sebagai penahan air gitu ya, supaya aliran air dari dindingnya tidak terlalu deras, juga dia ada filosofi lain seperti itu. Nah, ini menarik sebenarnya. Di Indonesia kita sudah mulai bereksplorasi untuk steel fasad menggunakan bahan dari baja. Lalu yang kedua, kalau tadi bicara mengenai skin outside gitu ya, ini di sini akan saya coba tampilkan beberapa aplikasi yang digunakan untuk bagian interior. Di bagian ini dia sebuah kafe di Bintaro, Jakarta, namanya kafenya Peopol. Dia menggunakan profil yang cenderung rata. Jadi cenderung rata, kemudian ada nut gitu ya atau celah, itu dibuat 2 cm. Di bagian ini dia beda panjang, jadi menyebabkan aksen berpola seperti itu. Nah, ini yang menarik ketika kita membuat sesuatu yang berbeda sedikit, kita akan dapatkan pola-pola yang bisa menyesuaikan desain atau perencanaan dari awalnya. Jadi seperti ini, dia sambungannya juga ditutup rapi semua. Lalu kita coba bandingkan dengan di bagian belakang kasirnya, itu dibuat seragam gitu, rata. Kemudian ada celah sekitar 2 cm. Nah, celah-celah ini membuat sesuatu yang unik karena cahayanya akan sedikit berbeda, akan terlihat garisnya, tapi sebenarnya bukan garis, dia celah. Nah, ini juga bisa diaplikasikan untuk bangunan penutup-penutup skin fasadnya. Jadi tidak menutup kemungkinan diaplikasikan untuk bagian eksterior. Di beberapa proyek tadi yang saya sampaikan di Australia, itu juga sudah diaplikasikan
model flat seperti ini untuk bagian eksterior. Lalu kalau saya coba lanjut, ini adalah satu kafe, mungkin rekan-rekan sudah familiar, namanya Cerita Cafe, lokasinya di Jakarta Timur. Yang menarik adalah di sini penyelesaian atapnya itu dengan overhang sedikit, berbeda dengan proyek tadi yang di Lembang gitu ya. Dia menyatu antara atap dan fasadnya. Di bagian ini dia dibuat overhang. Kemudian profil yang digunakan sebenarnya seragam antara atap dan dinding. Dia menggunakan profil Clip Lock Optima. Clip Lock Optima ini biasanya digunakan hanya untuk atap, tapi di proyek ini digunakan juga untuk dindingnya. Jadi bagaimana seorang desainer bisa bereksplorasi dengan pemilihan material-material yang ada. Lalu di sini juga yang menarik adalah dia ada opening kaca seperti ini. Oleh karena itu sebagai kaca dia butuh koneksi antara si kaca dengan fasadnya. Hal-hal ini yang mesti kita pertimbangkan dari awal. Dalam kasus ini dia hanya menggunakan sebuah metal gitu ya, cover untuk kacanya, kemudian metalnya dipotong seperti ini melingkar. Nah, ini tadi balik lagi untuk membuat bangunan lengkung seperti ini, teknik pemotongan dan alat yang digunakan harus sesuai, karena jika tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu yang menarik juga adalah bagaimana si steel facade ini itu sebagai primary skin, artinya tanpa ada skin secondary di dalamnya. Jadi kesan kontinuitas tadi antara inside dan outside di bangunan ini sangat terasa. Jadi kita ketika impresi kita ada di luar dengan di dalam tidak jauh berbeda, seperti itu. Jadi garis-garisnya lurus juga otomatis menampilkan aksen minimalis yang sama dengan yang di sisi luarnya. Ini dari fasad inspirasi. Sebenarnya ada beberapa proyek yang mungkin kalau rekan-rekan tertarik nanti coba kita sajikan lagi lebih dalam. Kemudian saya akan coba lanjut mengenai desainnya, steel facade desainnya. Kalau tadi menjelaskan mengenai inspirasinya, jadi pandangan kita buat ternyata fasad, steel facade itu bisa diaplikasikan untuk berbagai macam jenis bangunan tergantung desain objektifnya. Nah, setelah kita tertarik dengan steel facade, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan atau merencanakan steel facade ini. Yang pertama tadi dari sisi materialnya gitu ya, materialnya nanti pilihan warna, bisa dari jenis lapisan anti karatnya gitu, atau dari jenis baja yang digunakan, itu juga sangat berpengaruh. Yang berikutnya adalah akan saya coba bahas bagaimana cara memilih alur gelombangnya, jadi atau profilnya, profil steel fasadnya. Jadi ada sebenarnya ini pilihan standar untuk bagaimana memilih atap juga, cuman saya aplikasikan untuk fasad. Jadi yang pertama tadi ya, itu yang paling penting adalah objektif, kemudian skin dan shape-nya. Jadi rekan-rekan mesti objektifnya tadi udah dapat, kemudian saya mau membentuknya itu garisnya itu linear atau garisnya horizontal, vertikal atau diagonal sekalipun itu bisa dilakukan. Bahkan kalau memang tadi saya menginginkan bentuk bangunan yang melengkung, itu juga sangat mungkin untuk steel fasad itu. Lalu pertimbangan weather resistant karena fasad nanti flashing-flashingnya atau koneksinya itu harus tahan hujan terutama. Jadi menghindari air yang masuk ke dalam bangunan supaya fungsi utama dari bangunannya tetap tercapai. Kemudian angin untuk bangunan-bangunan tinggi gitu ya, itu perlu juga pertimbangan anginnya. Jadi ketika memilih profil, pilih juga profil yang sesuai dengan kekuatan kemampuan dia menahan angin. Lalu ini support spacingnya, jadi jarak rangkanya itu juga masing-masing gelombang memiliki karakteristik atau jarak support spacing yang berbeda. Lalu panjangnya
apakah mau satu utuh atau bisa disambung. Lalu fixing system, jadi di beberapa project referen tadi ada yang menggunakan screw, cuman kalau dari jauh kita nggak terlihat skrunya, atau kita buat pemasangan skrunya supaya sedikit mungkin terekspos. Itu juga bisa dilakukan, atau malah kita memilih profil-profil yang tanpa skru atau skrunya tersembunyi gitu ya. Itu conceal fix itu juga bisa, seperti project yang cerita cafe, dia sebenarnya profil untuk atap yang concealed, yang tersembunyi, itu bisa juga diaplikasikan untuk dinding. Lalu dari sisi cost, ya ini dari sisi biaya, biasanya biaya tadi bukan hanya dari bahannya, tapi dari instalasinya juga. Dari pemilihan profilnya seperti itu, untuk jenis-jenis profilnya itu rekan-rekan nanti bisa di-download, atau nanti Pak Gede akan coba share mengenai produk rank profil-profil kita. Seperti itu. Nah, ini adalah detailingnya. Jadi setelah kita paham memilih profilnya, kemudian bagian yang terpenting itu adalah detailingnya. Bagaimana si perencana itu bisa menyiapkan detail selengkap mungkin, sesempurna mungkin untuk kebutuhan nanti ketika instalasinya, konstruksinya. Supaya tidak terjadi perbedaan persepsi antara desainer dengan si installer. Jadi seorang perencana bisa menghasilkan sesuatu yang lengkap sehingga tidak berasumsi dari sisi instalasinya. Nah, kalau saya golongkan ke dalam bahasan yang lebih sederhana, sebenarnya kurang lebih ada 3 atau 6 detail yang perlu dimuat, paling tidak ini standarnya. Nah, untuk membuat ke-6 detail itu, apa saja yang dibutuhkan dari seorang desainer? Yang pertama adalah referensi, selain mungkin kalau dari bentuk itu dari secara estetik itu di wewenang si desainernya, tapi seorang desainer mesti paham standar-standar atau referensi yang digunakan ketika mendetailing flashing-flashing atau sambungan di sini gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada 2 referensi yang bisa digunakan sebagai desainer untuk merancang bagian-bagian tekukan-tekukan di sini, bagian sambungan-sambungan ini. Ini ada metal roofing and wall cladding. Ini sebenarnya bahasanya mengenai metal roofing semua, roofing dan walling, tapi ada bab khusus mengenai cladding, yaitu bagaimana caranya membuat top gini ya, itu ada aturannya berapa miringnya. Nah, ini ada di buku ini. Lalu dari Laisak itu mencoba melengkapi buku yang ada, itu ada namanya panduan atau flashing guide. Nah, selain referensi, kita juga mesti tahu kapasitas dari si bahan sendiri, bagaimana dia diproduksi. Mungkin tidak perlu terlalu detail, tetapi kita mesti paham apa yang tidak bisa diproduksi, supaya jangan sampai nanti di ujungnya terjadi dispute ketika mendesain sudah bagus, ternyata bentuk seperti ini tidak bisa diproduksi oleh si pabrikan. Nah, ini merupakan hal yang penting. Lalu yang kedua, setelah dari perencana paham mengenai detailingnya, bisa membuat detail dan bisa diproduksi juga, itu dari installer mesti bisa juga menyesuaikan bagaimana cara memasangnya, bagaimana kalau ada sambungan, koneksinya seperti apa sih? Nah, di 2 buku ini sebenarnya mencakup semua hal mengenai instalasi juga. Jadi adanya sealant, adanya screw yang digunakan, sistem sambungan juga ada di sini. Jadi pengetahuan mengenai detailing ini sebenarnya bukan hanya dari si perencana, dari sisi installer juga harusnya menguasai. Jadi ketika ada keterbatasan, misalkan dibutuhkan panjang yang utuh, ternyata dari pabrikan tidak bisa, dia harus disambung. Nah, sambungannya seperti apa supaya dia tetap weather resistant atau air tidak bisa masuk. Nah, ini di 2 buku ini udah ada panduannya. Kemudian tadi alat-alat yang digunakan segala macam itu sudah ada panduannya.
Maaf Jadi, Pak Basuni, saya menyela sedikit. Ini kebetulan kawan-kawan kita mengalami delay yang cukup lama ya dari screen yang di-share Pak Basuni oh, ke screen kita. Mungkin bisa dicoba reshare ya. Jadi di-close lalu di-share, di-reshare lagi persis di slide yang dimaksud gitu Pak. Nanti saya akan informasikan kalau nanti ada delay lagi. baik, terima kasih Pak Gede. Nampaknya sebagian besar kawan-kawan kita mengalami delay ini. Ya. Ya. Nanti saya akan coba share screenshotnya juga in case kalau nanti ada delay lagi, kawan-kawan juga bisa merefer ke screenshot yang saya share. Oke, sudah keluar Pak Gede? Belum, Screen. masih desktop background. Oke. Nah ini sudah. Belum juga Pak Basuni, masih ada delay lagi nih kayaknya. Kayaknya delay lagi ya. Iya. Atau mungkin saya coba yang share ya, in case Boleh. barangkali di Boleh. tempat saya lebih baik, nanti Pak Basuni bisa request kontrol atau info ke saya. Boleh Pak Gede. Coba. Oke, bagaimana? Apa sudah terlihat? Oke. Di saya sudah terlihat. Oke, saya request kontrol Pak Gede ya. Oke, silakan Pak. Kan ya, terima kasih. Jadi mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Jadi ini ngeblank ya di tempat saya. Oke. Jadi ini adalah detail-detail yang teman-teman semua mesti aware gitu ya. Mesti menyadari dari awal detail-detail apa yang mesti dilakukan. Nah, ini adalah performance fasad. Jadi tadi pertanyaan Bu Agustin, ketika menggunakan steel fasad, khawatirnya nanti ada thermal issue karena ada green building kriteria yang mesti dicapai. Jadi ada objektif green di situ. Jadi secara umum kalau performance fasad itu fasad yang lebih menitik beratkan dari sisi performance-nya, mungkin tanpa menghilangkan sisi arsitekturalnya. Jadi secara performance itu bisa dikategorikan menjadi 3 hal yang biasanya sering diminta dari sisi bangunan, objektif bangunan. Yang pertama dari sisi sound. Dari sisi sound itu STC. Jadi STC itu suara yang mampu diredam oleh satu sistem fasad. Jadi bukan hanya metal, sistem fasad itu termasuk skin primary di dalamnya. Jadi skin luar, ada insulasi, kemudian skin dalamnya. Itu bisa seperti itu. Nah, untuk STC sendiri, sebenarnya untuk mengetahui kebisingan di satu area, itu rekan-rekan bisa lihat di keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Di situ sudah jelas mengenai sumber kebisingan di daerah tertentu, yang kemudian dikorelasikan dengan SNI 6386 itu yang lebih menjelaskan mengenai berapa tingkat kebisingan yang nyaman dalam satu ruangan dengan fungsi tertentu, misalkan tempat tidur atau ruang meeting itu nilai kebisingannya berbeda. Nah, sistem STC ini berapa yang mampu diredam oleh dari sisi luar kemudian masuk ke dalam. Nah, itu disebut STC. Ini secara definisi dulu saya coba jelaskan. Kemudian kalau dari sisi thermal itu sebenarnya kalau panas itu ada 2 hal yang mempengaruhi satu bangunan menjadi nilai panasnya tinggi atau rendah. Yang pertama itu solar reflected index. Solar reflected index itu lebih ditentukan dari si bahannya. Bahannya mampu merefleksikan panas ke luar. Jadi
sebenarnya panas itu kan ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan ke dalam. Nah, memang ciri khas metal itu sangat bagus menghantarkan panas gitu ya. Sementara di bangunan kriterianya malah kebalikannya, dia membutuhkan satu material yang tidak bagus menghantarkan panas. Oleh karena itu ada pertimbangan U value. Jadi U value ini adalah nilai dari si satu sistem material, baik itu metal ataupun insulasi di dalamnya, itu berapa nilainya menghantarkan panas. Nah, di SNI sebenarnya sudah ada mengenai konservasi energi selubung bangunan. Kalau nggak salah nilainya kurang lebih sekitar maksimum di 35 watt gitu ya per meter persegi. Tadi perhitungan-hitungannya ada OTTV segala macam. Nah, yang bisa dari Lysaght sediakan itu nilai U value-nya. Nanti dari rekan-rekan bisa menghitung UTTV-nya dari U value itu. Lalu kalau mungkin bangunan-bangunan di Jakarta kriterianya malah lebih tinggi lagi kalau nggak salah. Jadi ini sebenarnya dari sisi sound dan thermal ini dari Lysaght bisa kita berikan datanya. Berarti misalkan Bapak atau Ibu atau rekan-rekan membutuhkan nilai U value berapa, nanti kita susun. Dan bukan hanya dari metal, tapi dari insulasinya atau dari sisi yang lainnya. Contohnya sistem itu bisa seperti dua ini. Bisa dia menggunakan drywall, jadi board gitu ya. Kemudian ada insulasi di dalamnya, atau cukup dengan brick wall. Ketika ada bangunan existing menggunakan brick wall, kemudian kita tambahkan dengan metal, itu juga bisa. Lalu selain dari sound dan thermal, kita juga sering mendapatkan inquiry mengenai fire resistant dari sistem tersebut. Itu juga bisa kita usulkan apa yang diminta dari fire resistant. Lalu di beberapa project mensyaratkan untuk sistem fasad yang ringan, karena ada keterbatasan dari sisi tanah di bawahnya yang tidak cukup menahan beban-beban berat. Itu juga bisa diaplikasikan, atau mungkin fasadnya dia objektifnya mudah dibongkar pasang karena ada masa waktu dia bangunannya hanya sebatas sewa gitu ya. Itu juga sangat mungkin. Jadi mengenai thermal, mengenai sound, sebenarnya dari Lysaght bisa provide datanya supaya Ibu bisa mengkalkulasikan UTTV-nya, OTTV-nya. Jadi cuman tetap, jadi kalau metal tanpa tambahan insulasi itu masih kurang cukup. Jadi kita perlu tambahan insulasi. Nah, insulasinya kriterianya apa? Itu yang bisa kita propose. Kemudian Oke, Pak Basuni, maaf saya mencela. Ini kebetulan kita sudah running sekitar 1 jam untuk presentasinya. Nah, ini kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaannya sebetulnya akan nyambung juga dengan yang akan dijelaskan nanti gitu. Boleh kita sekaligus bisa sekaligus nih Pak Basuni kita menjawab pertanyaan. Nanti boleh. sembari kita bisa share juga apa-apa yang di slide selanjutnya. Saya coba angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Tadi kayaknya Pak Basuni juga sudah menjawab sedikit tadi pertanyaan terkait thermal ya. Yeah. Oke, ini Bapak Triminto, Pak Triminto Widodo, ini punya pertanyaan mohon terkait rekomendasi tipe profil. Nah, mungkin dikoreksi ya Pak Minto, tipe profil Lysaght maksudnya. Untuk fasad yang digunakan pada daerah tropis untuk meminimalisir panas dan curah hujan tinggi. Mengingat pemakaian tipe fasad dengan skru akan mengurangi estetika. Gitu. Silakan Pak Basuni. Ya, memang skru dapat mengurangi faktor estetika Pak, saya setuju itu. Jadi kita bisa milih profil-profil yang sifatnya concealed atau tersembunyi. Itu sangat sesuai dengan objektif Bapak yang lebih mementingkan estetika dan juga di daerah-daerah yang tropis karena curah hujannya tinggi. Pada dasarnya dengan curah hujan yang tinggi, semua profil atap atau metal gitu ya, jika diaplikasikan oleh dinding itu sebenarnya nggak ada isu. Yang jadi isu utama adalah koneksinya, sambungannya, baik dengan material atau komponen lain, misalkan jendela,
Itu yang mesti diperhatikan karena profil steel baja gitu ya, itu cenderung satu utuh Pak, jadi tidak mungkin ada lubang. Yang penting adalah tadi sambungan flashingnya karena sumber leaking atau hujan itu dari situ sebenarnya masuk ke dalam bangunan. Jadi ketika estetik jadi utama, pilih profil-profil yang tidak kelihatan skrunya atau di cover. Nah profilnya bisa macam Mungkin gitu, seperti Pak. yang di kafe cerita tadi ya Pak Basuni, itu Ya, clip lock betul. Optima itu kalau nggak salah. Ya, itu Oke. juga bisa diaplikasikan. Oke, nanti kita bisa share juga ke kawan-kawan semua nanti satu folder untuk katalog kita, atau kawan-kawan bisa kunjungi website kita dan bisa download juga brosur atau katalog kita dari sana. Berikutnya kita beralih ke Bu Agnes ini. Untuk flashing itu berarti custom made ya Pak. Per project disesuaikan dengan desain fasadnya. Silakan Pak. Betul, betul Bu. Mungkin selera orang berbeda-beda ya. Kadang satu desainer menginginkan tampilan yang apa ya, tidak variatif, itu simple, sederhana. Di sisi lain ada desainer yang menginginkan bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Jadi sebenarnya custom itu flashing itu custom made Pak Bu. Kecuali kita ada standarnya, kecuali ibu mau menggunakan itu, kita nggak ada isu. Tapi sebenarnya prinsipnya dia custom made karena prosesnya juga berdasarkan gambar yang kita terima. Jadi ibu mau membuat bentuk flashing seperti apa, asal sesuai kaidah dan batasan mesin, itu selama bisa kita produksi, pasti kita produksi Bu. Jadi yang penting tadi ibu mesti paham fungsinya. Kemudian ada standar-standar minimum yang mesti dilakukan, misalkan ketika membentuk flashing gitu ya, itu harus ada kemiringan supaya aliran airnya itu mengarah kemana. Intinya aliran arah air itu tadi Bu. Jadi aliran airnya itu diusahakan keluar bangunan. Nah, prinsip-prinsip dasar itu yang bisa Ibu peroleh di dua buku tadi, yang Flashing Guide dan manual Roofing, Walling, and Cladding. Seperti itu Pak. Oke. Thank you Pak Basuni. Kita berpindah ke Pak Laurentius Arimas Lodi Wijaya. Di sini yang ditanyakan adalah untuk fasad lengkung ya Pak ya. Ada dua, pada fasad lengkung, apa material supportnya juga tersedia dari Laisak. Lalu yang kedua, menurut tim Laisak, bagaimana tingkat kemudahan maintenance steel facade by Laisak dibandingkan non-steel facade seperti bata, JRC, kayu, dan lain-lain. Serta bagaimana ketahanannya khususnya di Indonesia. Silakan Pak Basuni. Jadi kalau fasad lengkung tentunya ketika Bapak Ibu menggunakan profil dari Laisak, kita juga akan sediakan supportnya. Jadi either dia flashingnya, tapi mungkin nanti ada penyesuaian karena tadi mesti dipilih profil-profil yang mudah dilengkung. Kemudian pemilihan materialnya juga harus sesuai. Itu pertanyaan pertama, jadi kita bisa support juga untuk yang lengkung. Cuman bentuknya mungkin nggak bisa sempurna, tapi paling tidak kita bisa mendekati lengkung yang diinginkan. Kemudian menurut tim Laisak, karena sejauh ini kelebihan material steel itu kita ada waranti sebenarnya Pak. Jadi waranti yang dikeluarkan itu 3 hal, waranti karat, waranti perubahan warna atau color fading, kemudian ada waranti satu lagi. Nah, jadi untuk fasad biasanya tampilan yang diutamakan, jadi color fadingnya itu ada warantinya berapa tahun. Di beberapa project metal itu sebenarnya sudah dari tahun berapa ya? 70-an, kalau 73 sendiri berada 73, kurang lebih dari 80-an mungkin. Jadi steel fasad yang diaplikasikan di pabrik yang sekarang berdiri itu sampai saat ini warnanya tidak jauh berbeda dengan yang dahulu. Jadi mengenai kondisi tropis, tingkat maintenance-nya akan lebih mudah karena ada fitur dari material steel sendiri yang mudah dibersihkan dengan air hujan. Cuman yang perlu diperhatikan adalah
ketika ada fasad-fasad yang terlindung dari air hujan. Misalkan ada penutup, ada covernya gitu ya. Nah, itu yang harus rutin dibersihkan, Pak. Mungkin setahun sekali atau disemprot supaya debunya bisa luruh bersama dengan air. Tapi kalau yang terekspos dengan air biasanya kita sebut free maintenance sih. Seperti itu, Pak Gede. Jadi kalau dibandingkan dengan bata, dia lebih maintenance-nya akan lebih mudah. Mungkin ada satu lagi Pak Basuni, kalau Boleh. saya tambahkan, kalau kita menggunakan layer atau steel yang pre-painted, yang sudah berwarna seperti color bond, itu berarti bisa secure juga dari sisi pengecatan ulang ya Pak ya. Biasanya yang kalau dinding-dinding tembok itu waktu tertentu harus dicat ulang dan sebagainya. Itu juga salah satu kemudahannya ya Pak. Iya, betul Pak. Oke, berikutnya kita bisa bergeser ke Ibu Erlin. Bagaimana detail koneksi antara dinding corrugated dengan lantai, menempel atau diberi dudukan. Nah, ini sepertinya di gambar Iya, yang ditunjukkan ini menjawab iya ini, ada. Bu Erlin. Ya, Iya, jadi jadi kalau kita sebut itu ini Pak Gede, uh, toe flashing namanya. Jadi untuk toe flashing iya ya. flashing. Jadi untuk bagian bawah itu memang ada syarat minimal kurang lebih 7,5 cm dari lantainya supaya terhindar dari immersion. Immersion itu artinya metal yang kecipratan gitu ya, kecipratan tanah. Nah, itu di situ akan timbul macam-macam efek di belakangnya. Nah, makanya kita ada sedikit naik gitu ya, sekitar paling tidak 7,5 cm kalau seingat saya. Jadi nggak bisa langsung nempel di tanah, Bu. Ya, Harus jadi ini ada ini. persis sekali nih sudah kita tunjukkan yang saya tunjukkan di pointer ini ya Bu Erlin dan kawan-kawan semua. Saya sudah menjawab. Kembali, oh Pak Triminto ada pertanyaan lagi. Untuk mengantisipasi atau treatment mengurangi oil canning pada profil Loxim, ini mengingat pada Trinity House masih terlihat Ya, isu ya oil canning. ya, Mungkin ya. kita bisa tunjukkan slide yang Iya, ya. disiapkan Pak Basuni. Monggo Pak. Oke. Pak Gede bisa di-share slide itu? Iya, ini saya coba ini ya. Oke. Saya coba. Sebenarnya Sudah kita kelihatan Pak? belum, Pak. Saya nggak tahu teman-teman udah kelihatan belum ya. Jadi intinya gini, Pak. Nah ini, oil canning itu sesuatu penampilannya itu bergelombang. Jadi memang fenomena yang biasa atau yang lazim itu pada material-material baja, metal gitu ya, bukan hanya baja, metal itu kategorinya bisa aluminium, bisa segala macam. Jadi yang membuat bahan itu terlihat bergelombang di waktu-waktu tertentu. Jadi banyak teori sebenarnya Pak penyebab oil canning. Jadi dari sisi pelaksanaan, dari sisi bentuk gelombang, dari sisi material. Tapi lazimnya itu timbul ketika posisi matahari di satu titik tertentu atau si pengamat melihat pada titik tertentu juga. Jadi seperti empat foto yang saya tampilkan yang di atas itu adalah foto untuk titik yang sama di hari yang di waktu yang berbeda. Jadi karena perbedaan sudut matahari, jadi kesan bergelombangnya di yang kiri itu tidak terlihat seperti itu. Jadi lebih ke efek oil canning ini. Memang oil canning tidak bisa dihilangkan 100%, cuman kita bisa antisipasi. Nanti antisipasinya akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, yaitu di mana bangunan yang sama difoto di waktu yang sama, hanya beda sudut, beda lokasi gitu ya. Nah, di satu kamera itu akan terlihat oil canning-nya, di sisi yang lain tidak terlihat oil canning-nya. Jadi lebih ke seperti ini. Nah, ini yang disebut oil canning. Jadi faktor-faktornya macam-macam tadi ya teorinya. Jadi intinya kita coba lakukan beberapa pendekatan yaitu untuk jarak coding yang lebih rapat. Biasanya untuk profil-profil ini jarak supportnya itu lebih rapat Pak. Lazimnya sekitar 60 sentian gitu ya.
Jadi untuk profil-profil yang gelombang rapat itu. Kemudian ada beberapa treatment lain, biasanya di bawahnya diberikan lapisan board supaya dia lebih flat gitu ya. Maksudnya ada permukaan rata di bawahnya, ada supportnya lebih rata. Itu beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Cuman ada yang menarik mengenai oil canning, Pak Gede, bisa di slide berikutnya. Nah, Ya, ini. silakan. Nah, ini ada 2 proyek yang menarik. Ini adalah proyek di museum di Bilbao di Spanyol dan Disney Concert Hall. Jadi yang menarik di sini bagaimana si arsitek yang kebetulan mungkin udah pada kenal gitu ya, Frank Gehry, beliau menampilkan oil canning untuk dilihat oleh si pengamatnya. Jadi menjadikan ciri khas dari kedua bangunan ini. Jadi karena yang menarik menurut artikel yang di Spanyol itu bahwa awalnya Frank ini tidak menginginkan adanya oil canning ketika dibuat mock-up, tapi ketika dibuat mock-up dia terlihat flat, dia kecewa. Tetapi ketika dipasang terlihat gelombang dan itu menjadi ciri khas kedua bangunan ini. Jadi sebenarnya kita bisa mengolah fenomena ini, oil canning, menjadi sesuatu yang mungkin menarik untuk beberapa desainer. Nah, ini mengenai oil canning. Jadi ketika objektifnya mengurangi oil canning, bisa dilakukan adalah menambah support atau memberikan tambahan board di belakangnya supaya dia lebih flat gitu ya, lebih ada dudukannya. Itu Pak Gede. Oke, Pak Basuni, thank you. Berikutnya kita ke Ibu ini Ibu Agnes minta bisa di preview buku panduannya. Mungkin nanti bisa di-download via link yang diberikan Pak Basuni ya, tadi ya. Iya, iya. Sudah ada di sana. Kemudian Ibu Ayu, apakah ada treatment khusus untuk fasad yang diaplikasikan pada level tertentu? Jadi terkait wind load ini Pak Bas. Jadi untuk Iya. high rise, kemudian skrunya apakah sama dengan yang low rise? Lalu yang ketiga, maintenance-nya apakah secara kontinu berdasarkan standar Ibuskop? Itu bagaimana Pak Basuni? Jadi ada 3 ya. Iya. Jadi terkait wind load memang masing-masing profil gelombang itu memiliki wind load capacity yang berbeda-beda. Jadi semakin tinggi bangunan otomatis bebannya akan semakin tinggi. Jadi treatmentnya gimana ketika kapasitasnya lebih besar, lebih rendah daripada bebannya. Ya alternatifnya bisa rubah ke material yang lain, bisa menebalkan materialnya atau menambah rapatkan jarak supportnya. Jadi solusinya sebenarnya tiga hal itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi tinggal pemilihannya, mengganti profil ke profil-profil yang kapasitas anginnya lebih baik, kemudian atau menambah ketebalannya supaya meningkatkan kapasitasnya atau menambah jarak rangkanya. Jadi misalkan untuk yang low rise dia jarak rangkanya 1,2, yang high rise gitu ya, di tinggi-tinggi tertentu jarak rangkanya 1 meter. Karena kapasitas angin itu tergantung juga dari jarak antar rangkanya, Bu. Untuk mengenai skrunya, jenis skrunya sebenarnya sama saja, mau dia di atas ataupun di bawah. Tapi ketika jarak rangkanya lebih rapat, otomatis jumlah skrunya akan lebih banyak. Seperti itu, Pak Gede. Oke, Kedua, thank you. Yang kemudian yang maintenance Pak, yang maintenance masih ada, silakan. Ya. Kalau dari sisi maintenance sebenarnya di beberapa project memang tidak perlu maintenance khusus selama dia terekspos, maksudnya kena air hujan itu bisa meluruh debunya. Tapi ketika tercover atau terlindung dari air hujan itu yang perlu rutin dilakukan, mungkin setahun sekali seperti itu disemprot supaya debunya luruh. Seperti itu Pak Gede. Oke, Pak Basuni. Nah, berikutnya Pak Sukamto. Pak Sukamto tadi ini melihat ada fasad yang berbentuk bidang lengkung atau ikonik nih Pak Basuni. Apakah ada bahan yang bisa dilengkungkan 2 arah atau hanya 1 arah saja?
dan prosesnya ini dilakukan di pabrik atau di lapangan, Pak? Silakan. Mungkin kalau mau Oh, ya. menunjukkan apa slide-slide yang ada, silakan Pak Basuni. Ya, jadi kalau lengkung satu arah, jadi kalau lengkungnya ke arah lebar gitu ya, searah lebar, itu sebenarnya untuk hampir semua profil bisa dilakukan kecuali profil-profil yang menggunakan klip. Jadi ketika Bapak atau Ibu mendesain fasad yang melengkung, hindari pemilihan profil-profil yang menggunakan klip karena batasannya bukan di profil tapi di klipnya yang tidak bisa dibuat melengkung. Jadi pilihlah screw atau model-model yang seaming karena seaming klipnya itu per piece bukan per ini ya, per satu lembar. Jadi melengkung. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada profil yang bisa dibuat dua arah? Ada, cuman kita mesti lihat Pak radius kelengkungannya. Kalau dia radiusnya terlalu kecil, biasanya diproduksi menggunakan mesin. Tapi kalau bisa secara sprung alami itu Bapak tinggal gelar gitu ya. Nah, nanti profilnya bisa mengikuti kebutuhan si rangkanya. Jadi tinggal mengikuti rangka. Di beberapa proyek ada yang dua arah, cuman biasanya itu berlaku untuk radius-radius yang relatif besar. Jadi kalau untuk radius kecil biasanya dia cenderung satu arah, mau dia arah melintangnya saja atau memanjangnya saja. Seperti itu. Oke. Nah, ini Nah, ini Pak Basuni mungkin tadi sebagian sudah mulai bercerita ke sini sih. Mungkin bisa di iya. share juga Pak cerita atau story behind beberapa project yang kita share di sini Pak Basuni. Monggo. Iya. Jadi tadi setelah teman-teman rekan-rekan memahami outcanning, kemudian mesti paham juga efek dari 3 hal yang mesti dipersiapkan dari awal. Jadi strukturnya itu memang harus mengikuti desainnya. Jadi kadang-kadang kita ketemu case di project desainnya seperti melengkung gitu ya, tapi ada di satu sisi ada batasan lahan misalkan. Karena bentuknya yang complicated sehingga produksi bajanya nggak bisa sempurna. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi dari kami biasanya kalau lengkung dua arah itu exercise-nya lebih panjang, Mbak. Jadi bukan hanya dari sisi bahannya saja, tetapi nanti pada pelaksanaannya juga seperti apa. Misalkan di proyek yang atas ini ternyata ada perubahan kelengkungan di fasadnya, otomatis kita yang harus menyesuaikan seperti itu. Lalu yang di bagian kedua ini tadi itu terkait koneksi-koneksinya seperti apa. Jadi kemudian layeringnya juga bisa single skin tergantung objektifnya. Jadi kalau objektifnya tadi harus U-value ya otomatis harus ada isolasi di dalamnya. Kemudian susunannya juga mesti susunan penutupnya, claddingnya itu bisa macam-macam. Bisa seperti board tadi ya. Itu Pak Gede. Iya, kebetulan yang kafe cerita ini saya juga beberapa kali ke sana dan Hmm. baru terkesan baru ngeh gitu Pak Basuni. Ternyata dipasang sebagai single skin begini, dari Heeh. dalam lumayan rapi juga ini Pak Iya, iya. tampilannya. Jadi seolah-olah langsung dia jadi dinding interior pun juga tampilannya bagus gitu. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya, baru saja saya share di chatroom satu form untuk feedback, jadi feedback form. Kami mohon kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian berkenan untuk mengisi form tersebut untuk jadi masukan bagi kami terkait sesi ini, khususnya juga terkait topik fasad ini agar kami dapat tahu lebih banyak lagi kebutuhan kawan-kawan sekalian terkait fasad. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa share hal-hal lain lagi yang dibutuhkan gitu. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya Pak Basuni. Boleh, Pak. Oke. Oke, ini adalah hal-hal yang
pemahaman-pemahaman yang semestinya dimiliki oleh desainer gitu ya ketika mendesain fasad. Jadi selain produk rank profil segala macam nama-nama profil, kadang-kadang kita dihadapkan oleh satu permintaan request di mana menginginkan bentuk-bentuk yang di luar standar itu. Jadi itu tidak menutup kemungkinan bagi kami pabrikan membuat detail fasad atau panel-panel fasad sesuai yang dibutuhkan, bisa menggunakan material flashing gitu ya, dibentuk panel-panel menyerupai bentuk-bentuk yang Bapak Ibu inginkan. Saya teringat satu proyek di mana fasadnya dia terbuat dari louver. Jadi sesuatu hal yang menarik ketika sekeliling bangunannya itu ada objektif ventilasi yang dibutuhkan di situ supaya panas dari dalamnya itu bisa rilis keluar. Makanya dia mensyaratkan fasad-fasad, alternatifnya perforasi, ventilasi. Nah, kemudian kita coba diskusi dan kita sepakat bahwa dari sisi perencana kita coba usulkan menggunakan louver atau apa ya kalau bahasa itunya, angin-angin gitu ya. Jadi kita buat mungkin jalusi ya Pak ya, jalusi. Jadi kita buat panel-panel yang menyerupai project tadi yang pertama yang di Australia yang miring-miring, cuman dia covernya penutupnya bukan dari gelombang tapi dari flashing-flashing yang kita buat sedemikian rupa supaya aliran baik udara dari luar masuk ke dalam atau sebaliknya. Jadi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika ada objektif tertentu yang diminta oleh bangunan baik dari fungsinya atau dari pemiliknya, itu silakan berdiskusi dengan kami. Nanti coba kita berikan saran gitu ya, atau alternatif yang bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu menjadi pengetahuan bahwasanya ketika mendesain fasad itu sangat mungkin kita di luar produk range yang kita tawarkan. Oke, itu menarik tuh Pak. Saya mungkin lain kali kita bisa share kalau ada fotonya ya Pak Basuni ya. Iya. Nah ini yang berikutnya ini kayaknya penting nih Pak untuk teman-teman melihat, khususnya yang video yang bawah ini, video ini Pak ya, yang bawah ya. Iya. Jadi ya coba bisa di-play. Bisa di-play ya, saya coba. Jadi ini adalah salah satu proyek di mana keterbatasan lahan gitu ya. Jadi kita bisa melakukan modifikasi dari sisi produksi supaya operasional dari fungsi bangunan yang existing tetap berjalan. Dalam kasus ini dia kereta, kita tidak mungkin menyetop jalur kereta api. Berapa banyak orang yang nggak bisa kemana-mana. Oleh karena itu kita mesti bisa memberikan alternatif ketika ada keterbatasan dari sisi site-nya. Bukan hanya dari sisi tadi ya fungsi, tapi juga dari sisi lahannya yang terbatas, itu produksinya bisa macam-macam tergantung tantangan yang dihadapi dari sisi pelaksanaannya. Oke, kalau yang di foto di atas itu adalah dua model. Jadi kita bisa memproduksinya di dalam factory, di pabrik untuk ukuran-ukuran yang memang masih memungkinkan untuk diangkut ya. Atau kita produksi di lapangan untuk ukuran yang memang sudah melampaui batas transportasi apa Husni ya. Iya. Yang on-site production itu. Ini kebetulan yang pas di bawah ini kita trial, saya ikut di sana tuh Pak. Jadi seru sekali tuh. Kita mencoba melengkungkan satu lembar yang panjang itu dengan dua kelengkungan Pak Basuni. Jadi setelah satu kali nanti dia berubah kelengkungan lagi. Jadi perlu sekian orang untuk menghandle itu. Jadi bisa kombinasi antara production in-house di factory, lengkung on-site, seperti yang project di sebelumnya. Kalau yang ini kebetulan dia produksinya di lapangan, lengkungnya juga di lapangan, Pak Basuni. Oke.
nampaknya kita sudah cover semua materi ya nih Pak Basuni, Iya, atau masih ada lagi oke. kah? Ya, jadi mungkin tambahan saya dari saya, Pak. Jadi ketika Nah ini, lagi ke fasad gitu ya. Jadi mungkin perkembangan stil fasad di Indonesia kalau coba kita bandingkan dengan stil fasad yang lain di luar negeri terutama itu aplikasinya nggak begitu banyak. Jadi mungkin ada informasi yang belum tersampaikan ke perencana atau desainer atau owner gitu ya. Jadi pemilihannya batasannya sangat sedikit di kita. Jadi dalam hal ini saya coba sajikan mengenai stil fasad aplikasinya dan ada beberapa hal yang menarik di slide ini kita bekerja sama dengan perencana arsitek gitu ya untuk mewujudkan desain-desainnya mereka. Di foto atas kita bekerja sama dengan salah satu biro arsitek di Bandung untuk model prefab-nya di mana mereka dindingnya itu menggunakan PLT atau kayu yang di laminate ya. Lalu yang di ya bawah cross, bagaimana cross laminate timber ya namanya ya ya. CLT ya. PLT. Jadi metal steel fasad itu bukan hanya terbatas kalau fasad itu harus ketemu baja gitu ya atau harus ketemu dinding beton atau dinding bata. Fasad juga bisa diaplikasikan untuk jenis struktur atau material yang lain. Yang penting kita paham bagaimana cara mengkoneksikan material itu. Kemudian yang custom ini salah satu project instalasi namanya ya di masjid mana gitu ya di BSD saya lupa di mana flashing Di kita Bintaro, di Bintaro Pak. ditaruh ya dibuat sedemikian rupa untuk mencirikan desain dari si arsiteknya. Jadi tidak menutup kemungkinan material kita diolah sedemikian rupa oleh si perencana menjadi fasad-fasad yang cukup menarik yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita sekarang saat ini seperti itu Pak Gede. Dan mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya banyak fasad-fasad yang kalau saya analogikan fasad itu seperti kanvas gitu ya yang bisa dilukis atau digambar, di sketch oleh perencana yang intinya mencoba menyampaikan pesan apa dari bangunan tersebut, baik pesan dari si pemilik bangunan, fungsi bangunan atau pesan dari si desainernya sendiri mungkin suatu saat menjadi legasi gitu ya. Jadi bisa bisa hal yang menarik yang bisa diceritakan di artikel-artikel seperti itu Pak Gede. Oke, baik Pak Basuni, terima kasih atas paparannya dan juga saya coba cek nih apakah masih ada pertanyaan kayak ini dari kawan-kawan. Mungkin kalau sudah tidak ada, saya coba share ini beberapa referensi yang kawan-kawan bisa rujuk untuk mencari tambahan-tambahan informasi. Selain juga nanti bisa menghubungi kami di email maupun via website kami untuk inquiry. Silakan untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi menghasilkan karya-karya yang baru ya, yang baik untuk kepentingan kita bersama dan juga menghasilkan terobosan-terobosan atau inovasi. Kami sangat membutuhkan banyak masukan atau kesempatan berkolaborasi juga dengan kawan-kawan desainer, arsitek. Istilahnya bisa saling belajar, kami membagikan knowledge, experience, atau capability yang ada di kami. Di samping kami juga perlu belajar juga dari kawan-kawan arsitek tentang prinsip-prinsip desain atau apakah hal-hal yang menjadi objektif atau yang penting bagi kawan-kawan semua ketika mendesain khususnya suatu fasad. Baik, dengan demikian kita bisa akhiri sesi kita hari ini. Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa membantu kawan-kawan semua. Kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan di dalam penyelenggaraan hari ini. Materi serta rekaman dari sesi hari ini akan kami share linknya
ke email kawan-kawan semua yang hadir pada hari ini. Jadi sekiranya nanti ada pertanyaan lebih lanjut atau apa, bisa di-reply ke saya, nanti saya akan teruskan, atau kawan-kawan saat browsing ke website itu bisa mengajukan pertanyaan di sana melalui fitur yang ada. Demikian, dengan ini kami akhiri sesi pada siang hingga sore hari ini. Semoga berguna untuk kita semua. Demikian, selamat sore. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Pak Gede. Ya Pak Basuni. Ruangan sementara kami biarkan, jadi kalau teman-teman ingin saling menyapa, mungkin Pak Basuni masih boleh stay dulu sebentar ya, sekiranya ada yang ingin bertanya secara verbal. Kami biarkan ruangannya kurang lebih sekitar setengah jam untuk teman-teman kalau ingin saling menyapa atau mungkin bertanya langsung pada Pak Basuni. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Oke Pak Basuni, nampaknya ada pertanyaan lanjutan ini dari Bapak Bagus ini. Silakan Pak kalau mau dijawab. Pak Bagus, silakan juga kalau mau dinyalakan mic-nya Pak, kalau mau berbincang langsung, silakan. Iya, jadi masalah kegagalan pelaksanaan bisa jadi Pak. Biasanya tuh karena belum lengkap gitu ya detailingnya. Jadi si installer itu bekerja berdasarkan asumsi atau kebiasaannya mereka. Jadi tidak karena tidak ada panduan itu. Jadi kalau panduannya sudah lengkap, misalkan jarak rangkanya, koneksi rangka dengan koneksi dengan jendela, bagus. Jadi kita usahakan ketika fasad, terutama fasad-fasad yang sifatnya detail gitu ya, atau banyak tekukan, itu memang dibutuhkan detail yang cukup banyak Pak, sesuai dengan detail-detail yang ingin ditampilkan dari si desainernya. Seperti itu. Mungkin Pak Bagus ada tanggapan?
Iya Pak, terima kasih Pak. Izin kalau kami yang di sini memang sangat minim terhadap penggunaan ini ya, fasad dari Curtain Wall ya. Izin saya tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Baik Pak. Kalau melihat dari apa yang sudah dijelaskan dan bentuk bangunan, namanya fasad itu kan muka utama Pak ya, kalau nggak salah itu dari bahasa Latin kan, kalau nggak salah itu ya, kalau nggak benar. Jadi di sini banyak gedung pemerintahan. Saya selaku pelaksana lapangan, kontraktor saya, dan kebetulan background saya adalah arsitek. Banyak sekali yang saya mau ajukan dalam hal proposal, apalagi terkait tadi hasil survei, apakah berkenan untuk bisa menjadi aplikator kan begitu. Iya. Salah satu yang saya ingin sampaikan adalah mengenai aplikasi bangunannya sudah jadi nih. Iya. Jadi bangunan beton sudah jadi, pihak pemerintah kota maupun kabupaten ingin merehab. Nah, otomatis saya minta bantuan dari konsultan perencana untuk mendesain. Nah, usulan saya adalah menggunakan salah satunya adalah curtain wall ini. Nah, apakah yang tadi saya tanya, gagalnya saya melaksanakan di lapangan itu sistem ngebornya atau harus mengikuti struktur yang sudah ada, karena kan ini terkait mendesain ulang ya tampilan mukanya. Itu izin Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Bagus, mungkin menarik ya kalau boleh di-share bentuk shape-nya atau skin-nya atau tampilan yang hendak dicapai seperti apa. Jadi kalau dari sisi pelaksanaan Pak, yang pertama itu dari sisi koneksinya. Jadi structure support Bapak itu mesti diperhatikan. Ketika Bapak memilih steel fasad juga mesti dipertimbangkan berat fasadnya terhadap bangunan utama tadi yang existing, apalagi udah ada bangunan existing, mungkin perlu dipertimbangkan pula tambahan berat bangunannya berapa gitu ya. Kemudian koneksinya memang yang jadi masalah utama ketika dindingnya sudah beton gitu ya, bata sudah di-aci gitu, kita tidak bisa melihat koneksi yang bagus itu kan harusnya ke struktur betonnya ya, kolom-kolomnya. Nah, posisi kolomnya mungkin agak sedikit kesulitan di situ. Yang kedua, memang kalau bangunan existing, Bapak mesti koneksi bracketnya atau supportnya itu mesti dipahami betul-betul Pak, karena posisinya kan tidak selalu ketika ngebor nanti ketemunya bata gitu kan. Sebenarnya kalau konsepnya struktur kan bata bukan jadi tumpuan beban. Nah seperti itu, jadi perlu hal yang lebih exercise lebih banyak mengenai koneksi ke bangunan existing. Yang kedua tadi Pak, ketika bangunan existing itu biasanya posisi jendela kemudian ditempeli metal